Beberapa hari setelah pemakaman Pak Maheru, Naola masih sering duduk melamun sendirian di depan rumah. Ia masih belum berniat untuk ke sekolah kembali, bahkan Dante dan sang ibu telah lelah membujuk. Katanya ia ingin memenangkan diri terlebih dahulu. Seperti hari ini, Naola duduk di depan rumah dengan tangan memeluk lutut. Pandangannya kosong ke arah lantai. Dante yang baru pulang dari tempat kerja barunya pun menatapnya iba. Pria itu mendekat dan berjongkok di samping Naola. Dante menyentuh bahu Naola lembut. Gadis itu menoleh, agak terkejut. "Kapan Om pulang?" tanya Naola seraya turun dari kursi dan berdiri. "Baru aja." Dante menyelipkan anak rambut Naola ke balik telinga. "Gimana hari ini? Belum bosan di rumah?" Naola menghela napas berat, lalu menggelengkan kepala. "Nao bingung, Om. Nao nggak punya selera sekolah di situ lagi." Dante menatap Naola lembut. "Kamu mau pindah?" Naola menghela napas lagi. "Bolehkah?" Dante tersenyum kecil dan mengajak gadis itu kembali duduk. Mereka duduk bersampingan. Dante menggenggam tangan gadis itu dengan lembut. "Boleh." "Kenapa nggak boleh?" "Asal kamu mau belajar, aku akan setuju." Naola pun tersenyum. "Kamu mau pindah kemana?" Naola menatap ke depan. Ia memainkan jemari Dante. "Nao mau pindah ke London, Om. Di sana ada adiknya Papa, Nao bisa tinggal di sana." Wajah gadis itu tampak sumringah. Perlahan Dante melepaskan tangan Naola. Tentu saja ia akan berat untuk melepaskan gadis itu. Anggap aja ini pendewasaan buat Naola. Naola nggak bisa tetap tinggal di sini, terus merepotkan Om dan Ibu. Nao pengen mandiri, pengen terbiasa jauh dari orang-orang yang Nao cintai. "Tapi, Nao," ucapan Dante terpotong ketika telunjuk Naola menempel di bibirnya. Pria itu seketika membeku. Keduanya saling bertatapan. Nao janji akan berubah menjadi lebih baik dan membanggakan Om. Dante tak bisa berkata-kata lagi. Ia ingin tersenyum, tetapi dadanya terasa sesak. Naola berbalik dan masuk ke rumah, meninggalkan Dante yang terpaku di tempat. Naola menutup pintu kamar pelan. Ia perlahan merebahkan badannya di atas tempat tidur. Tatapannya kosong ke arah langit-langit kamar. Air matanya menetes satu persatu. Nao nggak mau ninggalin Om dan Ibu, tapi Nao juga nggak mau jadi beban buat kalian. Nao sayang banget sama kalian. Isakan gadis itu mulai keluar. Dering ponsel gadis itu terdengar, ia meraihnya dari atas meja. Zeni memanggil, segera ia menjawab panggilan tersebut. "Halo, Zen. Lagi di mana? Kamu nggak temani Nao ke mall?" Belum lagi dari seberang mengatakan sepatah kata, Naola segera mengutarakan keinginannya. Ia juga harus membicarakan kepergiannya pada Zeni. Zeni pun setuju dan akan menjemput Naola dari rumah Dante. Keduanya sepakat. Tak lama kemudian, Naola keluar kamar dengan penampilan sederhana. Ia mengenakan celana jeans hitam dengan kemeja merah muda. Tak lupa pula tas kecil di pundaknya. Dante yang masih duduk di depan rumah menatap tanpa bertanya. Naola tersenyum dan pamitan ke mall bersama Zeni. Belum sempat Dante berbicara, Zeni muncul. Naola segera menghampiri sahabatnya dan pergi dengan motor Zeni. "Kamu kok nggak antar mereka?" tanya Bu Warsati yang juga ternyata melihat kepergian Naola dan Zeni. "Nggak diajak, Bu." "Oh gitu. Tapi ini udah sore, loh, nanti mereka pasti pulang malam." Bu Warsati menghidupkan keran hendak menyirami bunga. "Katanya cepat pulang kok, Bu," sahut Dante karena memang Naola tadi mengatakan itu sebelum mereka pergi. "Bu." Dante seperti orang yang tak punya kekuatan untuk berbicara. Bu Warsati menoleh pada anaknya.
Tak biasa lelaki itu memanggil dengan nada seperti itu. Kenapa, sayang? Kalau Naula minta pindah, gimana menurut ibu? Bu Warsati menghentikan gerakan tangannya yang menyiram bunga. Garis bibirnya terangkat kecil dan kembali menyemprotkan air. Kita nggak ada hak untuk melarangnya, nak. Tapi, Bu, dia mau pindah ke London. Mungkin juga dia nggak akan pulang lagi, kan? Dante mulai berpikir macam-macam. Semua orang juga akan pergi dari sisi kita, nak. Cuma menunggu waktunya aja. Bu Warsati telah selesai menyiram bunga dan mematikan keran air. Ayo, masuk. Kapan Naula akan berangkat? Kita perlu menyiapkan barang-barangnya, kan? Ibu akan bereskan. Bu Warsati masuk ke rumah. Wanita itu tak melakukan apa yang diinginkan. Air matanya mengalir deras ketika ia sudah berada dalam kamar. Selama ini ia telah menganggap Naula seperti anak kandungnya sendiri. Ia tak mau gadis itu pergi jauh darinya. Namun, jika Naula telah memutuskan untuk pergi, ia tak punya hak untuk menahannya. Ibu dukung apapun yang kamu rencanakan, nak, ucap Bu Warsati sambil menyeka air matanya. Lo mau pindah ke London? Zeni bagaikan disambar petir mendengar penuturan Naula. Gadis itu benar-benar kaget. Naula menganggukkan kepala pasti. Mungkin juga nggak akan kembali. Kenapa? Gue ada salah sama lo? Atau ada orang yang nyakitin lo? Siapa? Om Dante? Dikta? Gue bakalan lakuin apapun asal lo tetap di sini. Gue nggak mau lagi lo pergi, no. Zeni menyandarkan bahunya pada kursi tempat mereka duduk. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah kafe. Mereka tak pergi ke mall, itu hanya alasan belaka Naula agar mereka bisa berbicara. Namun, keadaan sekarang agak suram karena Zeni tak menerima keputusan Naula yang akan pindah. Nao nggak bisa terus tinggal di sini, Zen. Semua kenangan papa akan terus berputar di kepala Nao. Zeni menggelengkan kepalanya. Tapi seiringnya berjalan waktu. Lo pasti bisa, Nao. Lo nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Naula meneguk abis jus jeruk yang tadi dipesan. Nggak bisa, Zen. Nao minta maaf sama Zeni juga sama Dikta. Nao akan segera mengurus berkas-berkas. Naula berdiri dan hendak pergi. Gimana sama Om Dante? Apa dia setuju? Setelah sekian lama lo ngejar dan sekarang lo udah dapetin cintanya. Lo malah mau ninggalin dia? Lo egois nggak sih? Zeni berucap dengan sinis. Ia hanya ingin memancing perasaan Naula agar tak jadi pergi. Namun, tampaknya Naula telah bulat keputusannya. Ia berbalik dan menatap Zeni lembut. Gadis itu menghela napas lega karena telah berteman dengan gadis seperti Zeni. Yang setia kawan dan selalu ada untuknya dalam masa apapun. Naula mendekati kursi Zeni dan memeluk sahabatnya itu dengan erat. Nao sayang sama Zeni. Sayang sama Om Dante dan Bu Warsati, tapi Nao juga ingin hidup mandiri. Nao janji suatu hari nanti Nao akan kembali dan menemui Zeni lagi. Zeni adalah sahabat terbaik Nao. Naula melepaskan pelukan setelah mengatakan itu. Gadis itu tak henti-hentinya menyunggingkan senyuman. Naula melambaikan tangan. Jangan lupa antar Nao ke bandara. Zeni tak bisa menahan tangisannya. Gadis itu terseduh-seduh di kursinya. Ia menyelundupkan wajahnya ke meja. Tak beda jauh dengan keadaan Zeni, Naula pun menangis setelah masuk ke taksi. Namun, balik lagi ke tujuan utamanya. Ia harus bisa hidup mandiri dan jadi wanita yang hebat agar bisa mengelola semua yang ditinggalkan sang papa. Dante menatap ke arah dua wanita yang sibuk memeriksa barang bawaan mereka. Mungkin ini akan menjadi hari paling menyedihkan bagi lelaki itu karena berpisah dengan pujaan hatinya.
Naola mendekat ke arah Dante dan menyunggingkan senyuman. Om, jaga diri baik-baik, ya. Naola nggak akan ada di samping, Om. Jangan terlalu cuek, nanti jodohnya kepentok ayam kampung. Dante tak menanggapi guyonan gadis itu. Ia hanya menghela napas pelan. Naola pamit ya, Om. Gadis itu mengulurkan tangan hendak menjabat lelaki itu. Dante menatap tangan putih itu, ia tak membalasnya. Dante memilih menarik gadis itu ke dalam pelukan. Biar kayak gini sebentar. Naola membalas pelukan itu dan tersenyum kecil. Ia tak tahu kapan lagi bisa memeluk Dante seperti itu. Semua udah lengkap, kan? Bu Warsati muncul dan menginstruksi karena Naola harus segera berangkat. Mau tak mau Dante dan Naola harus menyelesaikan pelukan mereka. Gadis itu menganggukkan kepala. Udah, Bu. Panggilan untuk penumpang pesawat yang Naola akan naiki pun sudah terdengar. Bu Warsati masih terus memeriksa barang-barang Naola. Setelah semua aman, Naola memeluk Bu Warsati erat. Gadis itu sangat kuat menahan air matanya. Ia sekuat tenaga tak memperlihatkan kesedihan di wajahnya, meski dalam hati ia sudah menangis histeris. Naola akan masuk, sekali lagi ia menoleh ke belakang. Dante berdiri tanpa ekspresi, pandangannya dialihkan beberapa ke tempat lain. Ia bahkan tak mengeluarkan kata-kata karena takut itu akan menghancurkan pertahanannya. Naola. Zeni muncul sambil berlari. Di sampingnya ada Dikta yang menemani. Naola berbalik dan tersenyum, gadis itu meregangkan tangan dan Zeni memeluknya erat. Zeni menangis di sana. Jangan nangis. Naola benar-benar tak bisa menahan airnya. Ia menyeka dengan buru-buru. Gimana gue nggak nangis kalau lo mau pergi? Kapan lo bakalan balik, ha? Zeni mengguncang tubuh Naola. Gadis itu tak menjawab. Panggilan kembali terdengar. Naola benar-benar pergi saat itu juga. Ia telah menyelesaikan semua urusannya dan akan berangkat ke London. Naola melambaikan tangan pada Dante, Bu Warsati, Zeni dan Dikta. Gadis itu terus berusaha agar tak tampak sedih, ia mencoba tersenyum. Sedangkan 4 orang yang menatapnya dari seberang menatapnya dengan sendu. Beberapa menit berlalu setelah pesawat Naola terbang, mereka masih terdiam menatap arah langit. Zeni benar-benar tak bisa menahan isakan tangisnya. Untung Dikta mau menampung dan menenangkan gadis itu. Mata Bu Warsati juga sudah sembab, ia sudah menangis sejak kemarin. Dante tak melakukan apa-apa. Ia hanya diam dengan pandangan kosong. Matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Ia tak bisa membayangkan bagaimana hidupnya tanpa Naola kelak. Ia telah terbiasa dengan kehadiran gadis itu dalam hati dan harinya. Di dalam pesawat, Naola menatap keluar kaca. Ia duduk di dekat kaca. Gadis itu meneteskan air mata secara perlahan. Biar bagaimanapun ia tak boleh lemah. Semua demi kebaikannya sendiri. Sejak kepergian Naola, Dante telah banyak berubah. Ia bukan lagi Dante yang dingin dan berbicara sedikit. Kini ia telah bekerja di sebuah perusahaan tekstil, ia dikenal dengan sosok yang ramah dan suka membantu. Pria itu sengaja memilih pekerjaan tersebut. Rasanya ia tak bisa lagi bekerja sebagai bodyguard karena akan selalu mengenang kisahnya dan Naola. Om Dante. Dante menoleh, ia melihat Zeni muncul bersama Dikta. Memang benar sejak Naola pergi, hubungan mereka lebih baik. Dante dan Dikta tak lagi berseteru karena kini, Dikta telah menjalin hubungan dengan Zeni. Dante melepaskan kaos tangannya dan menghampiri mereka. Hei, kalian kok nggak bilang mau kesini? Sebulan setelah kepergian Naola, Dante seperti sudah terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari. Zeni hampir setiap hari datang menemuinya hanya untuk memberikan semangat.
Ini kami antar bekal dari ibu. Zenny menyodorkan sebuah kotak nasi. Dante tersenyum lebar dan menerima kotak itu. Pria itu menatap Dikta. Itu ngapain? Zenny menoleh ke arah yang dimaksud Dante. Dia kan pacar Zenny, Om. Wajarlah. Dante geli mendengar kalimat yang keluar dari mulut gadis itu. Zenny sekarang udah kayak kembaran Nola ngomongnya. Menyebutkan nama Nola tiba-tiba membuat Dante terdiam sendiri. Ia sangat merindukan suara Nola yang manja. Om. Zenny menyentuh bahu pria itu. Dante tersentak dan menggelengkan kepala. Kalian kenapa belum pulang? Om Dante ngusir, nih. Zenny cemberut. Dante menganggukkan kepala tegas. Iya, pergi sana. Dikta dan Zenny akhirnya pamitan pulang. Mereka juga harus istirahat karena lelah baru pulang sekolah. Dante kembali bekerja. Zenny menoleh ketika mereka akan masuk ke mobil. Gadis itu tersenyum kecil. Dikta yang melihat itu pun menepuk bahunya pelan. Kenapa? Jangan-jangan lo suka sama Om Dante lo itu? Lelaki itu memasang wajah masam. Zenny menepisnya tangan Dikta. Is, gila lo. Mereka pun masuk ke mobil. Dikta memasang sabuk pengaman untuk Zenny. Gue nggak ada apa-apa sama Om Dante, gue cuma pengen hibur dia saat orang yang dicintai nggak ada di hadapannya. Zenny berkata sambil menatap Dikta. Lelaki itu menganggukkan kepala dan memasang sabuk pengaman miliknya. Gue tahu maksud lo baik. Tapi lo juga harusnya tahu kalau lo udah punya pacar sekarang. Gue nggak masalah kalau lo bersikap baik sama dia, tapi lo juga harus jaga sikap. Dikta menghidupkan mesin dan melaju pelan. Bukan pertama kalinya Dikta memberikan wejangan pada Zenny. Tetapi gadis itu merasakan banyak suntikan di setiap ucapan Dikta hari ini. Gadis itu bersandar di bahu sang kekasih dan mengusap-usap lengannya. Sayang kamu, deh. Gadis itu kian melebarkan senyuman ketika Dikta mengusap kepalanya. Tak ada yang tahu bagaimana awal dan akhirnya sebuah cinta. Zenny bahkan tak pernah membayangkan menjadikan kekasih Dikta sebelumnya. Ia sangat membenci lelaki itu karena suka mengganggu sahabatnya dan tak pernah bicara baik-baik padanya. Zenny mengingat setiap momen keduanya bertemu, hampir setiap saat bertengkar. Bahkan di hari jadian mereka pun diawali dengan pertengkaran. Lo tahu kan kalau sekarang Nola itu lagi jatuh, lo nggak punya hati banget. Lo bilang lo suka sama dia, tapi apa buktinya? Zenny emosi ketika di hari pemakaman, Dikta tak menemani Nola. Ia malah mengikuti Zenny kemana-mana. Dia punya seseorang yang bisa jagain dia. Dikta pun membantah ucapan Zenny. Terus lo apa? Lo juga harusnya ada di sana temani dia. Zenny berbalik dan hendak meninggalkan Dikta di emperan rumahnya. Gue tahu Nola butuh teman, tapi gue juga tahu kalau lo butuh seseorang buat lo. Gue tahu apa yang terjadi sama lo, Zen. Dikta meraih tangan Zenny dan menggenggamnya erat. Memang benar, hanya ada Dikta di hari itu. Di mana kedua orang tuanya bercerai di hari yang sama dengan pemakaman Pak Maheru. Zenny tak ingin Nola makin terpuruk karena dia. Jadi ia menyembunyikan kebenaran dari semua orang. Sayangnya, Dikta entah tahu dari mana. Gue sayang sama lo, Zen. Dikta meraih tubuh Zenny dan memeluknya erat. Kenapa gue? Lo suka sama Nola, kan? Lo mau jadikan gue pelampiasan lo? Zenny mendorong Dikta menjauh. Dikta menggelengkan kepala dan kembali merengkuh gadis itu. Gue emang suka sama Nola, tapi gue sadar itu cuma sekadar rasa kagum. Rasa yang sama lo beda, gue beneran sayang sama lo. Keduanya menangis dalam pelukan tersebut. Jika berkata jujur, Zenny juga tak tahu sejak kapan ia punya rasa itu pada Dikta.
Yang dirasakan ketika Dikta mendekati Naola ada kecemburuan dalam dadanya. Lagi mikirin apa sih, sayang? Tangan Dikta mengusap kepala Zeni hingga rambut gadis itu berantakan. Zeni menegakkan badan dan membuang napas kasar. Lagi mikirin apa? Dikta menaik turunkan alisnya. Zeni membuang wajah ke arah lain karena lelaki itu telah membuat kenangan indah dalam kepalanya menghilang. Gue lagi menghayal, lo malah merusak suasana. Dikta terkekeh kecil. Gue tahu, lo pasti lagi mikirin tentang kita, kan? Zeni mengerutkan dahi dan memukul pelan lengan lelaki itu. Kepedean. Gue lagi mikirin Om Dante. Sontak itu membuat Dikta menghela napas berat dan fokus ke jalanan. Gue harus fokus ke jalan, sebelum gue beneran nabrak orang. Zeni tersenyum lebar dan mendekatkan wajahnya ke Dikta. Tiba-tiba gadis itu mencium pipi kiri sang kekasih. Dikta yang tadi melihat ke depan sontak melotot. 5 tahun pun berlalu, ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Seperti halnya Dante, yang kini telah berusia 33 tahun. Ia kini telah memiliki perusahaan tekstil sendiri dari hasil kerja kerasnya. Rumahnya juga banyak berubah, sudah lebih besar dan megah dari sebelumnya. Pria itu turun dari mobil dan membuka pintu yang sudah usang. Dante menatap isi dalamnya, tak banyak yang bisa diharapkan. Ia harus melakukan perbaikan secara besar-besaran untuk bangunan itu. Tentu Dante sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hanya eksekusi saja. Dante menaiki tangga, ia berjalan ke sebuah kamar yang dulu sering dihampiri. Pria itu memutar knob dan melihat isinya. Ia sangat rindu pemilik kamar itu. Ponsel Dante berdering, pria itu langsung mengangkat karena yang memanggilnya adalah sang ibu. Iya, Bu, aku segera ke sana. Dante menghela napas pelan dan bergegas turun. Ia tak bisa mengabaikan permintaan sang ibu yang terus saja mendesaknya agar menemukan pendamping hidup. Seperti hari ini, ia yakin ibunya sudah menyiapkan seseorang untuk jadi teman jalannya. Saat akan masuk ke mobil, Dante melihat siluet seseorang dalam mobil yang terparkir tak jauh darinya. Agak lama ia menatap dan kakinya melangkah ke mobil tersebut. Ponsel lelaki itu berdering, ibunya kembali memanggil. Dengan sedikit kesal, pria itu berbalik dan segera melajukan mobilnya meninggalkan pekarangan itu. Setelah kepergian Dante, seseorang di dalam mobil membuka kacamatanya. Ia menatap arah perginya Dante. Rambut yang sebahu, kulit putih mulus, gadis itu turun dari mobilnya. Ia berjalan dengan hati-hati, tatapannya sendu ke setiap sudut rumah itu. Papa, Nau kangen banget sama Papa. Air mata gadis itu menetes. Ya, ia adalah Naola. Naola telah kembali ke tanah air. Sekarang Nau udah punya segalanya lagi, Pa. Tapi Papa udah nggak ada di sisi, No. 5 tahun sudah Papa pergi. Gadis itu pun masuk ke rumah dan melihat keadaan yang sangat buruk. Di mana-mana ada barang yang pecah, ada asbes yang berserak dan lainnya. Naola menatap dinding yang masih menampilkan foto keluarga mereka. Gadis itu mengambil foto yang paling usang, di sana ada Papa, Mama dan dirinya. Ia mengusap foto itu hingga debunya mengurang. Dipeluk erat dan dikecup kedua wajah orang tuanya. Kamu tahu kan kalau calon istri Pak Dante itu cantik banget. Pak Dante memang beruntung, dia kaya, punya calon istri cantik, sangat fantastis. Naola berlari ke balik pintunya karena mendengar 2 orang tengah berbicara. Yang membuat Naola lebih penasaran karena mereka membicarakan tentang istri Dante. Nah, itu, dia kaya banget, aku heran ngapain dia mau rehab rumah lama ini. Dia bisa aja kan beli rumah baru. Yang lainnya menyahut. Heh, kalian laki-laki harusnya banyak bekerja, jangan banyak cerita. 2 orang yang bergosip tadi pun lari tunggang langgang mendengar mandornya datang dan menegur. Naola melihat keadaan apa sudah aman atau belum.
Setelah merasa semua terkontrol, ia pun berlari keluar dari tempat itu. Sesampainya dalam mobil, ucapan orang tadi terngiang-ngiang di kepala Naula. Aku harus temui Om Dante. Seperti dugaan Dante, di rumahnya sudah ada beberapa gadis yang dipilih sang ibu. Dante memijit pelipisnya ketika Bu Warsati mulai memperkenalkan mereka padanya. Bu, aku nggak mau dijodohkan kayak gini, protes lelaki itu. Bu Warsati memutar bola mata. Terus ibu mau tanya, kalau nggak kayak gini, kapan kamu mau nikah? Dan sama siapa kamu nikah? Ibu kan tahu, belum sempat Dante menyelesaikan ucapannya, Bu Warsati langsung berdiri memotong. Ibu nggak mau dengar apapun, pokoknya dalam bulan ini kamu harus menemukan satu orang yang cocok untuk kamu nikahi. Wanita itu menatap Dante dalam. Ibu udah tua, nak. Ibu nggak tahu sampai kapan bisa nungguin kamu. Permintaan terakhir ibu cuma itu, pengen lihat kamu nikah dan bahagia. Dante menundukkan kepala. Benar memang apa yang dikatakan sang ibu. Namun, ia masih tak bisa menghilangkan pikirannya tentang Naula. Ia masih berharap suatu hari gadis itu kembali padanya. Jangan mengharapkan apa yang gak bisa kamu dapatkan. Akhir kata Bu Warsati seolah-olah paham apa yang tengah dipikirkan Dante. Kamu yang menentukan sekarang. Apa kamu mau melangkah maju atau tetap dengan kenangan masa lalu? Wanita itu beranjak meninggalkan anak lelakinya. Dante menyandarkan bahunya di sofa. Ia tersadar ketika melihat beberapa gadis undangan ibunya masih ada di depan. Dante pun berdiri dan menghampiri mereka. Hai, maaf ya telah merepotkan kalian. Sekarang saya lagi sibuk, kalian boleh pergi. Dante menutup pintu utama. Mereka menatap Dante kesal, bahkan ada yang mengomel dan mengumpat karena dianggap tak sopan padanya. Dante tak ambil pusing itu, ia ingin istirahat saat itu juga. Dante menghempaskan badannya di atas kasur. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Lelaki itu membuka dengan malas. Siapa? Dahi Dante berkerut ketika mandor yang merehab rumah lama keluarga Maheru melaporkan jika ia melihat seseorang menyusup ke dalam rumah. Ia juga mengirimkan foto, tetapi tak jelas karena perempuan itu mengenakan kacamata hitam. Siapa yang masuk ke rumah itu? Dante berpikir keras. Nggak mungkin Ina, kan? Dia kan di penjara dan nggak mungkin dia bisa bergaya seperti itu. Lelaki itu memutar otaknya. Dante pun mengingat-ingat siapa saja keluarga Pak Maheru. Satu nama tiba-tiba terbesit di kepalanya, tetapi ia menggelengkan kepala karena tak percaya. Gak mungkin itu dia. Dante kembali duduk ke tempat tidur. Gimana kalau itu beneran dia? Dante sontak bangkit dan menuruni tangga. Bu? Dante memanggil Bu Warsati. Dante menemukan sang ibu tengah duduk di kursi depan dengan seorang perempuan yang berpakaian hampir sama dengan yang difoto. Tanpa melihat terlebih dahulu, Dante langsung memeluknya erat. Pria itu bahkan menangis sesenggukan di sana. Bu Warsati kaget bukan main, ia sampai berdiri karena tak menduga Dante bereaksi seperti itu. Nak, kamu kenapa meluk Zeni sampai segitunya? Nanti suaminya marah, loh. Bu Warsati pun menggoda putranya. Dante yang mendengar itu pun langsung melepaskan pelukan dan menatap perempuan yang ada di hadapan. Memang benar itu Zeni, wanita juga menatap Dante dengan cengengesan. Zeni, kamu, Dante bersiap meluapkan kekesalannya, tetapi Zeni lebih dulu ambil ancang-ancang melarikan diri. Lagian Mas Dante aneh banget, datang-datang peluk Zeni. Zeni itu udah nikah, Mas, suami Zeni namanya Dikta. Perempuan itu bersembunyi di belakang Bu Warsati. Awas kamu, ya. Emang Mas pikir siapa, hayo? Mas Dante mulai gila deh kayaknya, Bu. Karena nggak dapat-dapat jodoh.
Perkataan Zeni diiringi dengan tawa. Dante menghela napas berat dan duduk di kursi tempat Zeni tadi. Aku bisa gila kalau kayak gini terus. Bu Warsati dan Zeni sontak terdiam. Keduanya paham apa yang dirasakan lelaki itu. Bu Warsati juga tahu bagaimana putranya begitu mencintai Naula. Ia hanya tak mau anaknya terjerumus terlalu dalam jika seandainya Naula tak kembali lagi. Begitupun Zeni, ia telah menganggap Dante seperti saudara kandungnya. Ada begitu banyak kerinduan di mata pria itu. Mas Dante, kalau misalnya Naula nggak balik lagi, apa Mas akan tetap kayak gini? Pertanyaan Zeni membuat Dante menoleh. Ia tak menyahut, hanya berdiri dan pergi. Naula melajukan mobilnya dengan cepat, ia tak sanggup melihat Dante bersama dengan wanita lain. Setelah bertahun-tahun menunggu perjumpaan mereka, inilah yang didapatkan. Ia benar-benar hancur. Tangis gadis itu mulai meledak ketika ia berada di tempat sepi. Ia memarkirkan mobil di pinggir jalan dan menelungkupkan wajahnya ke setir mobil. Kenapa kamu tega lakuin itu? Gadis itu tak berhenti menangis. Ia tak menghiraukan ponselnya sudah berdering beberapa kali. Bayangan ketika ia melihat Dante memeluk wanita itu muncul kembali. Ia mengingat percakapan antara tukang tadi di rumah lamanya. Mungkin itulah orang yang dimaksud calon istri Dante. Kaca mobil diketuk dengan kasar, Naula menyeka air mata dan mengangkat wajah. Seseorang dengan helm menutupi seluruh wajahnya berdiri di samping mobil Naula. Gadis itu pun membuka pintu. Bisa ge, lelaki di balik helm itu tak melanjutkan ucapannya ketika melihat wajah Naula. Gadis itu pun berkata, geser mobil, kan? Iya, ini saya sudah mau pergi, kok, Pak? Naula kembali menutup pintu dan mulai melajukan mobilnya. Orang yang mengetuk kaca mobil Naula tadi segera membuka helm. Ternyata dia adalah Dikta. Naula! Ia berteriak, tetapi tampaknya Naula sama sekali tak mendengarnya. Buru-buru ia mengeluarkannya ponsel dari sakunya dan menelepon Dante. Mas Dante, gue ketemu Naula. Dikta berteriak setelah panggilan dijawab. Halo, halo? Dikta menatap layar ponselnya. Sial, habis baterai. Pria itu pun menyimpan kembali benda pipi itu dan memasang helm. Ia harus langsung menyampaikan pada Dante kalau ia benar-benar melihat Naula. Tak mungkin ia salah orang. Di kamarnya, Dante kembali meletakkan ponselnya. Dikta tadi mau bilang apa, sih? Ini teleponnya udah nggak aktif. Ia pun menghidupkan komputer dan memeriksa pekerjaan. 5 menit kemudian, Dikta telah tiba di kediaman Dante. Ia memarkirkan motor dengan buru-buru dan melepaskan helm sambil berlari. Di ruang tamu, Zeni dan Bu Warsati asyik bercerita. Napas pria itu memburu. Kamu kenapa, sayang? Zeni yang kaget melihat keadaan sang suami pun menghampirinya. Mana Mas Dante? Ia mengedarkan pandangan. Di kamarnya. Emang kenapa, sih? Kini Bu Warsati yang penasaran. Dikta tak menjawab pertanyaan mereka, ia berlari menaiki tangga dan melaju ke kamar Dante. Tanpa mengetuk terlebih dahulu, pria itu langsung mendorong pintu dan melihat Dante sedang bekerja. Dante kaget bukan main. Meskipun Dikta dan Zeni sangat dekat dengannya. Tetapi ia tak suka siapapun mengganggu ketika ia bekerja. Kamu udah nggak punya sopan santun, ya? Murka Dante, ia berdiri memarahi Dikta. Dikta menggelengkan kepala. Ini bukan saatnya marah, Mas. Bu Warsati dan Zeni pun menyusul melihat mereka karena khawatir keduanya akan berdebat. Keluar kamu dari sini, saya lagi kerja. Dante mendorong Dikta dan tak mau mendengarkannya. Gue ketemu sama Naula. Dikta akhirnya bisa mengeluarkan apa yang tertahan sejak tadi. Semuanya berubah diam.
Dante tak merespons karena mengira itu hanya main-main Dicta agar tidak dimarahi. Lelaki itu membuang napas dan kembali mendorong Dicta hingga tepat di ambang pintu. Jangan banyak alasan, mending keluar sekarang. Gue benar-benar ketemu sama Naola di sekitar sini. Gue lihat dia nangis di mobil. Gue benar-benar lihat dia, gue yakin dia dari sini. Dicta menatap Dante dalam. Gue nggak mungkin salah orang. Dia sahabat gue tahu itu benar-benar dia. Apa buktinya kalau memang itu dia? Dicta menggelengkan kepala. Dante pun tersenyum kecil dan menghela napas pelan. Kamu tahu, sekarang banyak orang yang wajahnya mirip. Mungkin itu salah satunya. Dicta terus menggelengkan kepala, Dante tak percaya padanya. Dante menghempaskan diri di kursi kerja ketika ponselnya berdenting. Sebuah pesan dari orang suruhannya untuk memeriksa orang yang tadi menyusup ke rumah lama keluarga Maheru. Mata Dante terbelalak ketika melihat gambar yang baru saja dikirim padanya. Pria itu menoleh pada Dicta yang masih berdiri di depan pintu. Dante mengantongi ponselnya dan menyambar jaket jeans dari tempat tidur. Di depan pintu, Dicta dan dua wanita yang memperhatikan mereka kaget ketika Dante memeluk Dicta sambil berjingkrak-jingkrak. Makasih, Dick. Dia benar-benar kembali. Dicta ikut terharu. Cepat kejar sebelum dia pergi lagi. Dante menganggukkan kepala dan pamitan. Ia berlari sekuat tenaga untuk menemui penjaga hatinya selama ini. Ia tahu kalau saat ini gadis itu berada di rumah lamanya, sesuai dengan foto yang baru saja didapatkan. Tak membutuhkan waktu lama, Dante pun tiba di pekarangan rumah lama Maheru. Ia melihat sebuah mobil hitam terparkir agak jauh dari rumah itu. Ia yakin itu milik Naola. Dante berlari ke dalam dan melihat sekeliling. Tepat ia di ambang pintu, gadis itu berdiri membelakanginya. Air mata Dante mengalir perlahan membasahi pipinya. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu kembali? Suara pria itu bergetar. Ia melangkahkan kaki semakin dekat. Ia berdiri di hadapan perempuan yang sangat dirindukan. Gadis itu menundukkan kepalanya, seolah enggan untuk melihat Dante. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu kembali, ha? Apa kamu sangat senang membuatku menderita? Apa kamu tahu berapa lama aku tersiksa karena menunggumu? Dante mengeluarkan semua unek-unek dalam dadanya. Kenapa, Naola? Katakan. Gadis itu mengangkat wajah, matanya sudah bengkak. Karena kita memang seharusnya nggak pernah bertemu. Hati Dante seperti tertusuk belati. Sakit sekali mendengar jawaban itu. Apa maksud kamu, ha? Setelah kamu membuatku menunggu lama, kamu mengatakan hal itu. Hati Dante seperti tertusuk belati. Sakit sekali mendengar jawaban itu. Apa maksud kamu, ha? Setelah kamu membuatku menunggu lama, kamu mengatakan hal itu. Iya. Jawaban singkat Naola. Gadis itu berbalik, ia membelakangi Dante dan air matanya luruh kembali. Kita harus menjalani hidup kita masing-masing dan melupakan masa lalu. Dante tak terima, ia menarik tangan Naola hingga keduanya saling berhadapan. Dante memeluk gadis itu erat, meski mendapatkan penolakan yang kasar. Tolong Naola, katakan apa salahku? Kenapa kamu lakukan ini? Suara Dante melemah. Karena kamu akan menikah, kita nggak ditakdirkan bersama. Kamu yang udah mengkhianati perasaan Nao. Pertahanan gadis itu akhirnya runtuh juga. Tangisnya menderu-deru. Kamu akan menikah. Dante kian mengeratkan pelukan. Beberapa menit berlalu, hingga suasana membaik. Dante mengurai pelukan dan mengangkat wajah Naola dengan kedua tangannya. Ia menatap manik perempuan yang telah dirindukan selama 5 tahun ini. Ayo, kita menikah. Naola melebarkan mata dan mendorong Dante menjauh. Akan tetapi, tak semudah itu,
Dante berhasil menahan dan tetap membuat mereka saling bertatapan. Om akan menikah dengan wanita lain, kan? Nao lihat Om peluk dia di teras rumah. Ada ibu juga di sana. Suara gadis itu seperti hendak mencekik. Naola. Zeni dan Bu Warsati tiba-tiba muncul. Wajah mereka sangat girang dan langsung menghampiri hendak memeluk. Dante yang sadar situasi pun memilih melepas pelukan pada Naola dan membiarkan mereka melepas kerinduan. Kamu nggak kangen sama aku? Dikta juga muncul masih dengan helm yang menutupi seluruh wajahnya. Kamu? Naola menyipitkan mata. Dikta berdesis dan membuka helmnya. Dikta? Itu kamu? Naola tersenyum. Bu Warsati meraih tangan Naola dan menggenggamnya. Naola, kamu udah di sini. Dante nungguin kamu sampai ubanan, apa kamu setega itu? Tapi, Om Dante kan udah ada calon istri, Bu. Semua orang yang ada di situ pun kaget. Sejak kapan Dante punya calon istri? Naola pun menceritakan kalau ia melihat Dante memeluk seorang wanita tadi. Bu Warsati dan Dante tertawa geli. Zeni menepuk dahi, sedangkan Dikta tak mengerti yang dibicarakan mereka. Itu Zeni. Dante, Zeni dan Bu Warsati serentak menyebutkan wanita yang dimaksud Naola. Gadis itu menggigit bibir karena malu. Mereka pun membawa Naola ke rumah. Dante terus menatap gadis yang duduk di sampingnya. Sesekali ia menggelengkan kepala karena Naola berencana kembali ke London setelah menduga Dante melupakannya. Jadi gimana? Naola menoleh dan mengerutkan dahi. Gimana apanya? Kamu mau nggak nikah sama aku? Dante menaik turunkan alisnya. Tanpa pikir panjang, Naola menganggukkan kepala malu-malu. Yes. Zeni dan Bu Warsati spontan berteriak. Naola menutup wajahnya dengan telapak tangan karena malu.